Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wa ni'matillah la khala wa la quwwata illa billah. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat amal bahagia yang saya cintai semua. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang apa itu cinta. Nah, sahabat amal bahagia, saya boleh tanya dong sama kalian semua, apakah cinta itu? Atau begini, cinta itu datangnya dari pikiran atau perasaan? Ayo sahabat amal bahagia, datangnya dari pikiran atau perasaan cinta itu? Tentu sahabat amal bahagia sebagian besar mungkin menjawabnya cinta itu datangnya dari perasaan. Nah, tidak apa-apa, ini karena bukan Al-Quran ya. Boleh different perspektif, boleh beda pendapat, monggo. Tapi kalau pendapat saya adalah bahwa cinta itu datangnya dari pikiran. Cinta itu logis, cinta itu logik, cinta itu logika. Nah, teman-teman yang berbahagia, kenapa kok seperti itu? Satu contoh nih, misalkan ketika kita ingin melamar anaknya orang, kita itu dengan berpenampilan yang tidak baik, mungkin wajahnya dipelontang-pelonteng dengan cat yang berwarna-warni, kemudian pakaiannya compang-camping, badannya dibletoti oleh endut, ya apa endut itu, ya tanah yang bercampur dengan air itu kan. Kemudian kita pergi ke calon mertua kita, kira-kira diterima enggak ya lamaran kita ya? Saya rasa ya, saya tebak tidak akan diterima. Kenapa? Karena tampilan atau penampilan kita tidak good performance ya, tidak berpenampilan yang baik. Coba sekarang dibalik, ketika kita mau melamar anak orang, kemudian ya berpakaian rapi seperti yang saya pakai sekarang, bukan batik, dengan kopiah yang baik, atau mungkin tidak sampai kopiah, dengan rambut yang ya klimis begitu, dengan parfum yang begitu harum. Kalau misalnya sudah mapan, dengan bawa mobil yang Alphard gitu. Nah, sekarang saya tanya ke jenengan semua sahabat amal bahagia, kira-kira diterima enggak ya lamaran kita? Jawabannya adalah insya Allah 99% akan diterima oleh calon mertua kita. Kenapa? Karena kita berpenampilan baik. Nah, maka dari itu tadi, cinta itu datangnya dari pikiran. Kenapa? Karena mertua jenengan itu senang sama kita, karena dia itu melihat jenengan itu logis, berpenampilan baik, menyenangi sampean. Oh gitu teman-teman. Ya, oke. Maka kenapa sih kok cinta itu datangnya dari pikiran ya? Yuk kita bahas. Nah, kalau mungkin kita ya dengan bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris saya itu salah paham gitu ya, walaupun salah tapi paham semua, ada apa-apa ya. Cinta itu begini, love is someone who way pleasant to another. Saya ulang lagi ya, love is how someone a way pleasant to another. Apa artinya itu? Apabila seseorang itu ya, memberikan sebuah cara bagaimana dia menyenangkan orang lain, itu namanya cinta. Berarti cara di sini adalah cara itu pikiran gitu. Calon mertua kita tadi itu kenapa menerima kita?
Karena kita ini punya cara untuk mempleasantkan mertua kita, punya cara untuk menyenangkan mertua kita, maka kita akhirnya diterima jadi mantunya gitu. Ya, begitu. Nah, kalau seperti itu, maka kita akan menjadi mantu tersayang insya Allah nanti. Amin Allahumma amin, begitu. Contoh kedua, misalnya kita punya anak nih, ya, punya penyakit diabetes. Kemudian si anak ini cuma 2 pilihan doang. Yang pertama, setelah didiagnosa oleh dokter, ya ini seumpama aja gitu ya, setelah didiagnosa oleh dokter, dia ya ada 2 pilihan. Yang pertama, dia harus diamputasi. Yang kedua, kalau tidak diamputasi maka nyawanya akan melayang. Kira-kira sebagai orang tua, milih yang mana? Tentunya orang tua yang berpikiran sehat akan memilih diamputasi saja, saya izinkan walaupun dia merasakan sakit. Yang penting dia tetap hidup bersama saya, begitu. Nah, kalau memang cinta itu dari perasaan, dari hati, tentunya orang tua akan menolak untuk diamputasi karena kasihan. Merasa kasihan dia itu kalau diamputasi karena sakit misalkan, walaupun ya dibius misalkan, itu ya dibius total. Tapi kan merasa kasihan ketika sudah tidak punya kaki gitu. Sementara teman-teman yang ganteng-ganteng dan lengkap, ya kakinya 2, tangannya 2, hidungnya 1, tapi bolongannya 2, begitu ya. Nah, ini tapi mengambil sesuatu yang logis gitu ya. Kenapa? Tadi cinta itu adalah cara untuk memuaskan orang lain. Cara ayah ini untuk apa? Untuk memuaskan atau cara untuk mencintai anaknya walaupun dia dalam keadaan tidak punya kaki, tapi dia punya cara menyelamatkan anaknya supaya dia tetap hidup bersama beliaunya. Itu adalah cinta yang namanya cinta dari pikiran. Nah, sudah batal sekarangnya kalau cinta dari perasaan. Tapi kan cinta itu kan akhirnya juga dengan hati. Ya iyalah, awal itu dari mata, kemudian turun ke atau mungkin naik ke pikiran, baru turun ke hati gitu maksud kita. Tapi awal cinta itu datangnya dari pikiran. Kita nih kalau naksir cewek nih, tentu dong akan melihat cewek itu, hidungnya mancung nih, matanya lentik, kan begitu. Logis toh, begitu. Baru kita tertarik begitu. Tapi kalau boleh ya dosa pacaran lah ya. Kalau emang ada cewek yang ditaksir, sudah langsung dilamar ke mertuanya, calon mertuanya, kemudian kita nikahi supaya kita dapat barokahnya nikah itu. Nah, terakhir adalah kita analogkan ke pekerjaan kita. Gimana supaya kita disenangi oleh bos kita? Ya itu tadi, cinta. Supaya bos kita itu cinta sama kita, supaya bos kita itu menyenangi kita, berarti kita harus away pleasant to my leader ya. Jadi kita harus punya cara untuk memuaskan leader kita. Gimana caranya? Barangkali mungkin kita bekerja dengan semangat begitu. Keep the spirit, tetap semangat. Kemudian dibarengi dengan good achievement, ya, pencapaian yang baik. Kemudian kita punya attitude, good attitude, ya. Good attitude adalah sopan, santun, perilakunya bagus. Maka secara otomatis bos kita atau atasan kita akan mencintai kita sepenuh hati karena ada impact buat perusahaan kita, buat perusahaan kita, buat kantor kita, buat pondok kita, buat organisasi kita. Maka kalau sudah seperti itu, kita akan disenangi oleh pimpinan kita karena kita ya
punya cara bagaimana kita menyenangkan atasan kita. Nah, kan ada pepatah dong mengatakan bahwa dari mana datangnya cinta? Ya, dari sawah turun ke kali. Ya, gitu ya. Atau dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Loh, tadi batal katanya. Oh, berarti dirubah sekarang dong pantunnya. Sekarang dirubah begini. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah naik ke parkiran. Dari mana datangnya cinta? Dari mata naik ke pikiran. Begitu dong yang benar. Begitu menurut aku. Menurut jenengan masih tum. Ya, different perspective is okay. Karena ini bukan Al-Quran yang punya kebenaran mutlak, tapi ini hanya pendapat. Ya, it's okay ketika kita different perspective, punya pendapat yang berbeda. Sekian dulu dari saya. Kami Yasin Amal Bahagia. Ya, kita punya quote ini. Kenapa amal bahagia? Karena ketika kita selalu beramal soleh, insya Allah akan selalu bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.